Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam yang terhormat kepada Bapak Adi Wibowo selaku kuliah saudara paralel. Perkenalkan, saya Abigail Metanai Melody. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil kami penerapan kuda dalam studi kasus banyak faktor. Untuk anggota timnya kami sendiri terdiri dari beberapa orang, yakni ada Agustina Mita, Salsa Bilaga, dan juga Kak Katarina. Untuk bagian pertama, saya serahkan kepada Agustina Mita. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa CUDA. CUDA atau Compute Unified Device Architecture adalah sebuah platform yang dikembangkan oleh NVIDIA. Memungkinkan pengguna untuk menggunakan unit pemrosesan grafis atau GPU NVIDIA untuk melakukan komputasi paralel bukan hanya untuk tugas grafis. Nah, CUDA ini memungkinkan pengembang untuk mengakses dan memanfaatkan daya pemrosesan besar yang dimiliki oleh GPU untuk berbagai aplikasi. Misalnya komputasi ilmiah, pembelajaran mesin, pemrosesan gambar, dan lain sebagainya. Nah, dengan CUDA ini, pengguna dapat mempercepat berbagai jenis perhitungan yang membutuhkan kecepatan dan efisiensi tinggi dengan menggunakan CPU sebagai alat pemrosesan tambahan. Bisa di next. Yang selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Kak Katarina. Baik, terima kasih kesempatannya. Berikut saya akan menjelaskan studi kasus yang telah kami pilih. Di sini kami mengambil studi kasus berupa rotasi banyak vektor 2 dimensi dengan jumlah vektor sebanyak n, yang setiap vektor memiliki komponen ukuran sebanyak x pada sumbu x dan ukuran y pada sumbu y, yang memiliki sudut juga. User hanya memasukkan banyak vektor yang ingin dirotasikan, dan nilai x, y, z serta sudut akan dirandomkan oleh code. Penggunaan CUDA berguna dalam mempercepat rotasi banyak vektor dengan dimensi x, y, dan bersudut theta. Berikutnya dapat dijelaskan oleh teman kita Salsabila. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi yang selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai proses penyelesaian dari rotasi banyak vektor pada CUDA ini. Nah, penjelasan ini terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama yaitu ada persiapan data. Data vektor yang telah dimasukkan dalam inputan tadi yaitu berupa N dimuat ke dalam memori GPU, di mana setiap vektor nantinya akan dipecah menjadi blok-blok kecil yang dapat diproses secara paralel. Data tersebut harus tersedia di memori GPU agar diakses oleh perangkat CUDA. Yang kedua yaitu ada pengaturan grid dan blok. Pada pengaturan grid dan blok ini diatur sesuai dengan dimensi vektor. Hal itu digunakan untuk mengatur bagaimana blok-blok vektor akan diproses secara paralel. Grid ini terdiri dari beberapa blok dan setiap blok terdiri dari banyak threads CUDA. Ini sangat memungkinkan paralelisme yang tinggi dengan setiap blok dan thread itu mengurus bagian-bagian vektor yang berbeda. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu ada rotasi vektor. Setiap thread dalam GPU tadi akan bekerja pada elemen-elemen vektor yang sesuai dengan aturan rotasi dari vektor. Hal ini itu memungkinkan GPU untuk mengatur rotasi secara massal dan paralel. Mungkin untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Naya. Baik, terima kasih untuk waktu dan layarnya. Setelah setiap thread melakukan perhitungan rotasi vektor, selanjutnya kita akan melakukan sinkronisasi. Jadi, perlu dilakukan sinkronisasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa operasi rotasi vektor telah benar-benar selesai sebelum melanjutkan proses berikutnya. Kemudian, tahap terakhir adalah pengolahan hasil. Hasil rotasi vektor yang telah dihitung pada GPU tadi akan disalin kembali ke memori CPU yang kemudian akan ditampilkan di layar. Proses di atas memanfaatkan paralelisme GPU untuk melakukan rotasi vektor secara massal dan efisien. Penggunaan CUDA ini memungkinkan percepatan perhitungan yang signifikan jika ukuran vektor besar. Hal ini dapat mengurangi waktu eksekusi tugas yang sebelumnya memakan waktu yang sangat lama jika dijalankan hanya dengan CPU. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai demo programnya. Oke,
Untuk demo programnya sendiri, kita memerlukan beberapa library yang harus kita import. Jadi untuk NumPy ini berfungsi untuk operasi numerik dalam Python, kemudian Numba dari CUDA ini ya, ini berfungsi untuk mengimpor fasilitas CUDA dari pustaka Numba atau library Numba, dan CUDA adalah platform pemrograman paralel yang digunakan untuk komputasi GPU. Selanjutnya untuk time, ini untuk menghitung waktu eksekusi kode, dan math sendiri adalah sebuah modul yang digunakan untuk operasi matematika. Baik, dilanjut untuk kodenya. Di sini ada 2 kode yang sama, namun perbedaannya satu untuk GPU dan satu untuk CPU. Nah, saya akan menjelaskan mengenai masing-masing bagian dari kode tersebut ya, blok kode tersebut. Mulai dari @kuda_jit.jit, ini adalah dekorator yang mengindikasikan bahwa fungsi @_factors2D_GPU ataupun CPU ini akan dijalankan di GPU menggunakan Numba. Dan kemudian selanjutnya ada define untuk fungsi @_factors2D_GPU baik GPU maupun CPU. Ini mendefinisikan fungsi yang akan digunakan untuk menghitung transformasi vektor 2D pada GPU. Fungsi ini akan menerima 3 argumen. Bisa dilihat bahwa argumen tersebut adalah vectors, kemudian results, dan juga angle. Kemudian untuk iterasinya, kita gunakan variabel i, dan kita masukkan kuda.grid1. Nah, kuda.grid1 ini akan mengambil indeks 1 dimensi, sebagai contoh thread 0, yang akan menghitung indeks i sama dengan 0, dan thread 1 akan menghitung indeks i sama dengan 1, dan seterusnya. Kemudian kita masuk kondisi, di mana jika i itu kurang dari vector shape, menyatakan bahwa indeks thread itu berada dalam batas vektor yang akan dihitung. Kemudian selanjutnya ada x, y sama dengan vectors i, 0 dan vektor i, 1 ini. Ini mengambil nilai x dan y dari vektor yang akan dihitung. Selanjutnya ada angles i, ini mengambil sudutnya, sudut yang sesuai untuk vektor tersebut. Kemudian untuk operasi transformasi vektor 2D dilakukan pada vektor tersebut berdasarkan sudut yang diberikan. Jadi masing-masing hasil perhitungan ini akan disimpan di result ya untuk masing-masing thread, dan nanti akan ditampilkan ya. Ditampilkan di bagian bawah. Jadi secara garis besar ini, blok kode ini nih menunjukkan 2 fungsi yang dijalankan baik pada CPU dan maupun GPU ya, untuk menghitung transformasi vektor 2D berdasarkan sudut yang diberikan. Fungsi-fungsi ini didekorasi dengan @kuda.jit untuk mengindikasikan bahwa mereka dapat dijalankan dengan bantuan Numba pada perangkat keras yang sesuai dengan GPU atau CPU yang meningkatkan kinerja perhitungan. Baik, untuk blok kode selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Waktu dan ayah saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini terdapat kode untuk n sama dengan input masukkan banyaknya 2 dimensi vektor. Jadi untuk kode ini tuh digunakan untuk memasukkan jumlah vektor 2 dimensi melalui input. Nah, input ini dianggap sebagai jumlah vektor yang akan dihasilkan. Kemudian ada inisialisasi nilai sumbu X dan Y. Di sini kami menggunakan NumPy atau NPM, program menghasilkan matriks dengan ukuran n,2 yang berisi nilai acak antara 0 hingga 1 untuk masing-masing koordinat X dan Y dari vektor-vektor 2 dimensi. Kemudian ada si nprandom_rand digunakan untuk menghasilkan nilai acak antara 0 hingga 1. Untuk hasilnya adalah matriks n baris dan 2 kolom mewakili n vektor 2 dimensi dengan koordinat X dan Y. Kemudian ada inisialisasi
nilai sudut. Untuk kode ini menghasilkan nilai sudut acak antara 0 hingga 2pi menggunakan fungsi NP random uniform. Nah, fungsi NP random uniform ini digunakan untuk menghasilkan nilai acak yang terdistribusi seragam antara dua batas yang ditentukan, yaitu 0 dan 2pi. Di sini akan menghasilkan sebuah baris dengan n elemen masing-masing mewakili sudut untuk n vektor 2 dimensi. Oke, untuk yang selanjutnya bisa dijelaskan oleh saya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kalkulasi CPU atau perhitungan pada CPU. Yang pertama itu ada CPU start time. Kode ini tuh digunakan untuk mencatat waktu awal dari alokasi CPU. Yang selanjutnya yaitu ada result vector CPU. Ini digunakan untuk menyimpan hasil perhitungan di mana ini itu diinisialisasi dengan kosong dan dengan ukuran n vektor dengan masing-masing dua komponen. Lalu tipe data yang digunakan yaitu adalah NP-float32. Nah, yang selanjutnya yaitu ada threads per block dengan isi 256. Kode ini itu merupakan jumlah thread yang akan jumlah thread dalam satu blok. Dan kode blocks per grid ini itu merupakan jumlah blok dalam grid, di mana itu dihitung berdasarkan jumlah vektor n dan threads per blok. Hal ini itu memungkinkan kita untuk membagi pekerjaan menjadi beberapa potongan-potongan yang dapat dijalankan secara paralel. Selanjutnya yaitu ada add vector to the CPU. Nah, kode ini itu digunakan untuk memanggil fungsi CPU add vector to the itu dengan jumlah blok dan thread yang ditentukan per blok tuh. Jadi fungsi ini itu melakukan operasi rotasi vektor 2 dimensi pada CPU menggunakan pemrosesan paralel. Yang selanjutnya yaitu ada CPU end time. Nah, CPU end time ini digunakan untuk mencatat waktu akhir dari alokasi CPU tadi. Yang selanjutnya akan dilakukan pengurangan yaitu CPU end time dikurangkan dengan CPU start time dan disimpan dalam variabel CPU execution time. Itu digunakan untuk menghitung berapa lama pemrosesan CPU itu dilakukan. Yang selanjutnya yaitu ada alokasi memori ke CPU. Nah, pada kode ini vectors underscore GPU itu dilakukan alokasi memori ke GPU dan menyalin data dari CPU tadi itu ke GPU supaya di proses GPU itu bisa terbaca gitu. Nah, untuk pengalokasiannya itu menggunakan CUDA.toDevice. Terus di mana hasil alokasinya itu nantinya akan disimpan pada variabel vektor GPU ini. Nah, selanjutnya ada kode result vektor GPU. Ini digunakan untuk menyimpan hasil perhitungan yang telah dialokasikan ke GPU tadi. Ini tuh kayak penginisialisasian gitu. Nah, di mana ukurannya ini tuh adalah n,2 yang berarti terdapat n vektor dengan dua komponen X dan Y, di mana tipe data yang digunakan adalah NP-float32. Lalu yang terakhir ada Angels GPU. Ini berisi data dari sudut yang juga nantinya akan dialokasikan ke memori GPU. Oke, mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Katarina. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Berikutnya akan saya jelaskan kalkulasi GPU. Untuk kalkulasi GPU sendiri itu karena kita menggunakan CUDA di mana eksekusi secara paralel menggunakan blok yang terdiri dari thread. Kita akan mengeset agar untuk setiap blok itu terdapat 256 thread. Jadi thread per blok sama dengan 256. Berikutnya ada blocks per grid sama dengan n tambah threads per blok min 1 dibagi threads per blok. Ini menghitung jumlah blok yang diperlukan untuk komputasi GPU. Memastikan bahwa semua titik data input n diproses dengan membaginya menjadi blok dengan jumlah thread yang ditentukan per blok. Terus sebelum memulai perhitungan rotasinya, timer dimulai untuk nantinya dicari lama waktu eksekusi dengan menggunakan fungsi time kurung yang disimpan di variabel start. Berikutnya ada add_vectors_2d_GPU yang menerima sekian argumen, di mana baris ini memanggil fungsi GPU,
add_vectors_2d_GPU dengan jumlah blok dan thread yang ditentukan per blok sebelumnya. Fungsi ini melakukan operasi rotasi vektor 2D pada GPU menggunakan pemrosesan paralel. Nah, karena kuda bersifat paralel, semua perhitungan ditunggu agar selesai terlebih dahulu menggunakan fungsi kuda.synchronize. Lama eksekusi kemudian dihitung dengan mengurangi waktu saat selesai dikurangi waktu saat perhitungan dimulai di baris berikutnya yang namanya GPU_elapsed_time. Terakhir, result_vector_GPU sekian-sekian digunakan untuk menyalin hasil kalkulasi GPU dari memori GPU ke memori host, yaitu CPU, sehingga dapat diakses dan dianalisis hasil pada CPU. Oke, berikutnya dapat dijelaskan oleh teman kita, Mita. Baik, di sini saya akan menjelaskan print hasil. Nah, di sini ada dua print hasil, yaitu yang pertama ada CPU execution time dan CPU execution time. Untuk yang pertama, CPU execution time ini menggunakan f-string atau formatted string literal, di mana program ini mencetak pesan yang menyertakan waktu eksekusi pada CPU. Di sini ada CPU execution time adalah variabel yang seharusnya sudah diinisialisasi dengan waktu eksekusi dalam milidetik pada CPU sebelum pernyataan dieksekusi. Kemudian di sini ada CPU execution time 6 float digunakan untuk memasukkan nilai dari variabel CPU execution time ke dalam string dengan format desimal dengan 6 digit di belakangnya. Kemudian ada print CPU execution time, di mana kode ini menggunakan f-string juga. Program ini mencetak pesan yang menyertakan waktu eksekusi pada GPU. Untuk waktunya sendiri itu disimpan dalam GPU elapsed time. Kemudian yang terakhir ada validasi hasil. Di sini menggunakan MK-string assert outpost. Jadi kode validasi hasil ini bertujuan untuk membandingkan dua hasil vektor dua dimensi, yaitu result vectors CPU dan result vectors GPU-CPU, dan memastikan bahwa kedua hasil tersebut cukup mendekati atau sama dengan toleransi tertentu. Di sini, jika hasilnya sama, maka akan mencetak hasil dua dimensi vektor CPU sama dengan GPU. Baik, jadi dapat kita simpulkan mengenai penerapan dari kuda ini dalam studi kasus rotasi vektor banyak, vektor dengan jumlah banyak ya. Jadi kita dapat lihat untuk inputan masuk banyaknya 2D vektor sebanyak 50, kita mendapatkan waktu eksekusi baik GPU maupun CPU. Kita dapat lihat bahwa CPU ini jauh lebih membutuhkan waktu lebih banyak daripada GPU. Dan kita sudah juga melihat bahwa validasinya sudah dilakukan sebelum dieksekusi ya. Jadi sudah dipastikan bahwa keduanya menghasilkan jumlah vektor yang sama, dan akan tetapi untuk waktu eksekusinya GPU memerlukan waktu lebih banyak dibandingkan CPU. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam saat kami menghantarkan presentasi kami. Terima kasih dan sampai jumpa.